Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Marisa Supiarantan akan presentasikan perbandingan waris di negara Thailand. Bab 1 pendahuluan. Sistem hukum yang dianut oleh negara Thailand adalah sistem hukum civil law. Kerajaan Thai namanya dikenal sebagai sistem kerajaan negara Thailand. Asal mula kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Yatuhaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibanding Sukhothai. Kebudayaan kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran pada bagian pedagang-pedagang Britania. Bab 2. Aspek hukum waris di negara Thailand. Hukum wasiat dan warisan Thailand berlaku atas kematian seseorang dan hartanya harus dibagi di antara ahli warisnya yang sah atau siapapun yang disebut di bawah wasiatnya. Untuk mentransfer properti di Thailand setelah kematian seseorang perlu untuk mendapatkan perintah pengadilan setelah terbukti bahwa orang yang menerima properti adalah ahli waris yang sah atau bahwa namanya tercantum dalam surat wasiat orang yang meninggal. Dalam situasi di mana seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat terakhirnya di Thailand, maka hukum warisan Thailand yang sah akan diterapkan, di mana aset warisan orang yang meninggal itu akan dibagikan di antara ahli warisannya yang sah. Jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat di Thailand, maka hukum waris Thailand yang akan diterapkan menurut pasal 1629 Civil and Commercial Code. Ahli waris menurut undang-undang dari orang yang meninggal dapat dibagi menjadi 6 kelas yang dapat mewarisi dengan urutan sebagai berikut. Keturunan, orang tua, kakak-kakak saudara, saudara-saudara berdarah campuran, kakek nenek, bibi, dan paman. Selain 6 kelas ahli waris yang sah ini, harta warisan orang yang meninggal juga akan dibagikan kepada pasangan yang masih hidup dari almarhum berdasarkan bagian 1635 dari kode, yaitu sebagai berikut. 1. Jika almarhum meninggalkan pasangan dan anak-anak, maka pasangan mengambil 50% dan anak-anak mengambil 50% bagian yang sama. 2. Jika almarhum meninggalkan pasangan dari orang tua, maka pasangan mengambil 50% dan orang tua mengambil 50% bagian yang sama. 3. Jika almarhum meninggalkan pasangan dan saudara kandung dari seluruh darah, maka pasangan mengambil 50% dan saudara-saudara mengambil 50% bagian yang sama. 4. Jika almarhum meninggalkan pasangan dan ahli waris di kelas 4, 5, atau 6 di atas, maka pasangan mengambil 2/3 dari warisan dan ahli waris hukum di kelas berhak mengambil 1/3 bagian yang sama. 5. Jika tidak ada ahli waris yang sah, pasangan yang masih hidup mengambil seluruh harta warisan. Bab 3. Tinjauan kasus. Orang laki-laki A meninggal dunia. Harta warisan sebesar 450 baht, mata uang Thailand. Waris tersebut meninggalkan istri B, ibu C, 2 saudara kandung perempuan D dan E, dan seorang laki-laki F. Kasus 2. Seorang laki-laki A meninggal dunia, harta warisannya sebesar 700.052 baht, mata uang Thailand. Waris tersebut meninggalkan istri B, anak perempuan D, dan ibu C. Kasus 3. Seorang laki-laki A meninggalkan 2 harta warisan sebesar 400.079.500 baht,
mata uang Thailand, pewaris tersebut meninggalkan 3 anak perempuan B, C, dan D, dan 2 anak laki-laki E dan F. Bab 4, pembahasan penyelesaian kasus pembagian harta warisan pada kasus 1 adalah sebagai berikut. Pasal 1635 ayat 2 Civil and Commercial Code mengatakan apabila almarhum meninggalkan pasangan dan orang tua, maka pasangan mengambil 50% dan orang tua mengambil 50% bagian yang sama. Ahli waris Ibu C, bagian 1/2 atau warisan 450.000 dibagi 2 sama dengan 225.000 baht. Istri B 1/2, 450.000 bagi 2 sama dengan 225 baht. Penyelesaian kasus pembagian harta warisan pada kasus 2 adalah sebagai berikut. Pasal 1235 ayat 1 Civil and Commercial Code mengatakan apabila almarhum meninggalkan pasangan dan anak, maka pasangan mengambil 50% dan anak-anak mengambil 50% bagian yang sama. Ahli waris istri B 1/2 harta warisan 752 bagi 2 376.000 baht. Anak D bagian 1/2 752 bagi 2 sama dengan 376.000 baht. Penyelesaian kasus pembagian harta warisan pada kasus 3 adalah sebagai berikut. Pasal 1634 ayat 3 Civil and Commercial Code menyatakan jika dalam satu derajat hanya ada satu keturunan, maka keturunan itu berhak atas keseluruhan bagian. Sehingga apabila seorang meninggalkan tanpa meninggalkan pasangan yang masih hidup, maka golongan ahli waris yang berhak mengambil seluruh harta warisan dalam bagian yang sama. Misalnya jika seorang meninggal tanpa meninggalkan pasangan kecuali anak-anak, maka anak-anak itu mengambil seluruh harta warisan dengan bagian yang sama. Ahli waris anak 1B bagian 1/5 harta warisan 479.500 dibagi 5 65.900 baht. Anak 2C bagian 1/5 479.500 dibagi 5 sama dengan 95.900 baht. Anak 3D bagian 1/5 479.500 dibagi 5 sama dengan 95.900 baht. Anak 4E 1/5 479.500 dibagi 5 95.900 baht. Anak 5F 1/5 479.500 dibagi 5 sama dengan 95.900 baht. Bab 5 kesimpulan. Dalam situasi di mana seorang meninggalkan tanpa meninggalkan wasiat terakhirnya di Thailand, maka hukum warisan Thailand yang sah akan diterapkan. Yang dengannya aset warisan orang yang meninggal akan dibagi di antara ahli warisnya yang sah seperti yang tertera dalam pasal 1629 Civil and Commercial Code, yaitu keturunan anak, orang tua, saudara-saudara berdarah penuh, saudara kandung, kakak dan adik setengah darah, kakek dan nenek serta paman dan bibi. Mengenai bagian warisan anak angkat, anak luar kawin serta pasangan perkawinan campuran dengan warga negara Thailand juga diatur dalam Civil and Commercial Code. Mengenai hak warisan yang diperoleh oleh ahli waris yang tertera pada pasal 1629 Civil and Commercial Code, bagian untuk para ahli waris juga telah ditentukan apabila masih ada pasangan yang masih hidup seperti yang tertera dalam pasal 1635 Civil and Commercial Code. Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian waris yang terjadi dalam kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli waris serta bagian waris yang diperoleh untuk setiap ahli waris diatur dalam Civil and Commercial Code. Terima kasih. Jadi itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.